penawaran, ada permintaan, ada keseimbangan pasar. Itu apa ya? That's right, itu adalah faktor yang mempengaruhi harga. Nah, hari ini kita akan belajar materi tersebut. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Sebelumnya, apa kabar sih kalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya teman-teman. Dan jangan lupa stay healthy dan stay home. Hari ini kita akan belajar mengenai faktor yang mempengaruhi harga dengan kaidah penawaran, permintaan, dan keseimbangan harga. Nah, kalian sudah siap kan untuk hari ini? Wah, mantap sekali! Sebelumnya kita akan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita hari ini lancar sampai akhir ya teman-teman. Sekedar. Pernahkah kalian bertanya mengapa mie ayam harganya 5.000, sepatu 100, dan bahkan konser-konser itu jutaan rupiah? Kalian pernah bertanya, dari mana sih harga itu muncul? Nah, dari banyak faktor yang mempengaruhi harga di sini, kami akan membahas mengenai penawaran dan permintaan. Apa sih penawaran dan permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sedangkan hukum permintaan ini menyatakan bahwa adanya hubungan terbalik antara harga dengan jumlah yang diinginkan. Jadi, faktor-faktor lainnya dianggap ceteris paribus atau tidak berubah. Berikut faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harganya menurun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Yang kedua, harga barang komplementer atau pelengkap. Contohnya seperti mobil dan motor. Jika harga bensin itu naik, maka orang-orang akan berpikir dua kali untuk membeli barang tersebut. Jadi, tanpa barang tersebut, orang-orang tuh masih bisa berjalan kaki. Yang ketiga, harga barang substitusi atau pengganti. Contohnya seperti beras. Jika harga beras itu naik, masih ada penggantinya seperti singkong untuk mengganjal perut. Yang keempat, selera konsumen. Seperti sekarang ini, handphone itu tidak hanya untuk mengecat orang saja, tetapi untuk selfie atau merekam video seperti app TikTok dan lain sebagainya. Yang kelima, pendapatan. Jika pendapatan seseorang naik, maka jumlah barang yang diminta atau jasa yang diminta juga akan naik. Yang keenam, intensitas kebutuhan konsumen. Contohnya seperti sekarang ini, banyaknya pandemi COVID di seluruh negara. Mau nggak mau, seseorang itu harus membeli masker untuk mencegah terjadinya penularan tersebut. Yang ketujuh, jumlah penduduk. Dengan seiring bertambahnya tahun, maka di suatu negara itu jumlah penduduknya akan naik. Maka dari itu, barang atau jasa yang diinginkan akan bertambah juga. Yang kedelapan, perkiraan harga di masa depan. Contohnya seperti emas. Jika emas ini dikira-kira tahun depan akan naik, maka orang itu akan berbondong-bondong untuk membelinya. Jika harga emas ini turun, maka permintaannya akan turun juga. Selanjutnya, elastisitas harga. Elastisitas harga ini berguna untuk mengukur berapa persennya perubahan dari suatu barang atau permintaan jika harganya itu naik. Selanjutnya ada 5 elastisitas harga permintaan. Yang pertama, Q lebih dari 1 disebut elastis. Yang kedua, Q kurang dari 1 disebut inelastis. Yang ketiga, Q sama dengan 1 disebut unitary elastis. Yang keempat, Q sama dengan 0 disebut inelastis sempurna. Yang terakhir, kelima, Q sama dengan tak terhingga disebut elastis sempurna. Berikut gambar-gambar grafiknya. Selanjutnya ada contoh soal dari permintaan. Seperti di layar itu ada tabel P dan Q. Untuk menjawab soal tersebut kita harus menggunakan rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa P1-nya adalah 400, P2-nya adalah 800, sedangkan Q1-nya adalah 80 dan Q2-nya adalah 40. Jadi kita memasukkan angka-angka itu ke dalam rumus tadi dengan menghasilkan hasilnya yang segini. Selanjutnya, jika
soal itu digambarkan kurva, maka kurva itu akan menunjukkan kemiringan negatif. Kurva tersebut jika permintaannya turun, maka kurvanya akan bergeser ke kiri. Jika permintaannya akan naik, maka kurvanya tersebut akan bergeser ke kanan. Jadi akan terlihat bahwa kurvanya tersebut seperti di layar ini. Gimana? Teman-teman udah paham kan materi yang pertama tadi? Kalau udah paham, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang penawaran. Yang dimaksud dengan penawaran yaitu jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Hukum penawaran menyatakan bahwa terdapat hubungan berbanding lurus antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga faktor yang lainnya dianggap konstan atau sama. Faktor penentu penawaran ada 6. Apa saja teman-teman? Oke teman-teman, jadi jawaban kalian benar semua. Good job, hebat, tepuk tangan dong. Yeay. Jadi faktor-faktor penentu penawaran yang pertama yaitu biaya produksi. Ketika suatu perusahaan memproduksi sebuah barang dan ia memerlukan untuk menggaji karyawan dan sebagainya, hal tersebut yang kemudian akan mempengaruhi biaya produksi semakin tinggi. Yang kedua yaitu harga barang itu sendiri. Jika harganya naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitupun sebaliknya, jika harganya turun, maka barang yang ditawarkan juga akan turun. Kemudian yang ketiga yaitu perkiraan harga di masa depan. Kalau kira-kira masker ini akan mahal karena dampak pandemi yang merebak di mana-mana, sehingga produsen akan memproduksi jumlah masker yang banyak, sehingga jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Yang keempat yaitu harga barang pengganti. Apabila barang pengganti itu lebih murah, maka akan mempengaruhi penawaran. Yang kelima yaitu pajak. Pemerintah memberikan pajak, contohnya yaitu pajak terhadap BBM. Otomatis harga BBM juga akan meningkat karena diberi pajak tadi. Yang keenam yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini membuat produksi barang jauh lebih mudah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang elastisitas harga permintaan, di mana terjadinya persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Hasil perhitungannya yaitu yang pertama, T lebih dari 1 disebut elastis. Yang kedua, T kurang dari 1 disebut inelastis. Yang ketiga, T sama dengan 1 disebut unitary elastis. Yang keempat, T sama dengan 0 disebut inelastis sempurna. Yang kelima, T sama dengan tak terhingga disebut elastis sempurna. Hasil perhitungan tadi bisa digambarkan seperti gambar berikut. Setelah kita mempelajari tentang materi penawaran, selanjutnya kita mengerjakan soal latihan tentang penawaran. Soalnya disajikan dalam tabel berikut. Jadi kita disuruh untuk menentukan fungsi penawarannya. Untuk menjawab soal berikut, kita bisa menggunakan rumus P-P1 per P2 min P1 sama dengan P-P1 per Q2 min Q1. Kira-kira berapa jawabannya teman-teman? Oke teman-teman, jadi jawabannya teman-teman benar, yaitu 0,01 P plus 40. Jika permintaan tersebut digambarkan dalam bentuk kurva, dapat dilihat seperti gambar berikut. Jika dilihat dari grafiknya, kurva penawaran memiliki sudut kemiringan positif. Jika terjadi penurunan, maka grafik penawarannya akan bergerak ke kiri. Dan sebaliknya, jika terjadi kenaikan, maka grafik penawarannya akan bergerak ke kanan. Wah, sudah banyak kita bahas hari ini. Apakah kalian sudah paham?
Alhamdulillah luar biasa untuk kalian semua. Baik, apabila pembelajaran hari ini sudah cukup, mungkin kalian ada pertanyaan? Nah, mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar, nanti kita akan jawab pertanyaan kalian dengan sepenuh hati. Akhirnya kita sudah selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa jawab salam saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Indomaret nih. Apa yang lupa? Oh iya, uang. Saya mobil dulu teman-teman. Dadah, see you.